bersuka cita ya bisa datang di tempat ini. Bapak Ibu, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, karena kehebatan kita kita bisa datang. Saya bersyukur saudara, saya juga berterima kasih kepada Tuhan tentunya, karena beberapa hari yang lalu istri saya sakit, puji Tuhan sudah mendapatkan kesembuhan ya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena selama 3 hari, kalau saya rasakan paling parah itu 3 hari. Karena kami pegang itu, saya pegang itu, mungkin dia nggak terasa sih. Kayak saya pegang es batu, kayak pegang bal es. Selama 3 hari dari kepala sampai ujung kaki itu dingin sekali. Saya bilang ini cepat atau lambat ini. Nah tapi saya merasakan, oh Tuhan ini apa ini begitu. Tapi puji Tuhan saudara, karena kemurahan Tuhan didapatkan kesembuhan. Haleluya. Ya. Nah, yang namanya sakit penyakit mau nggak mau ya kita ya terima, kita nggak mau terima, tapi kita terima karena iman, ya karena iman. Iman itu nggak menolak keadaan, ya kan? Iman itu nggak terima yang bagus-bagus saja. Iman itu juga terima yang buruk-buruk. Cuma di dalam keadaan yang buruk itu Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Ya. Kami tolak di dalam nama Yesus yang sakit penyakit. Itu pasti terjadi kalau mau tolak kita. Ya. Nah, iman itu nggak menolak keadaan. Jangan seperti istri, ayo. Nah, bagus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti janji saya kemarin, kalau minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang bersinergi untuk bagian pertama, yang sekarang bagian kedua. Puji Tuhan saudara, biasanya kalau saya punya seri kayak ini, itu bisa entah kapan saya sampaikan lagi, tapi saya bergerak untuk segera menyampaikan karena sangat berhubungan dengan tema yang kita angkat. Saudara, pada hari ini saya bawakan judul sinergi dengan kerajaan Allah. Kalau kemarin sinergi dengan apa? Sinergi dengan misi, sinergi dengan pelayanan. Minggu lalu saudara kita sudah tahu beberapa contoh orang-orang di dalam Alkitab yang tidak bisa bersinergi, ya, yang tidak bisa bekerja sama, yang tidak bisa sehati di dalam misi atau di dalam pekerjaan Tuhan. Yang bisa bersinergi siapa? Nehemia bersama dengan seluruh bangsa Israel. Mereka bersama-sama membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Dengan latar belakang berbeda, potensi berbeda, keahlian berbeda, semuanya bersinergi demi kerajaan Allah. Yang tidak bisa bersinergi siapa kemarin? Yohanes yang disebut Markus, yang meninggalkan Paulus di Pamfilia. Kemudian dia sudah dibiarkan, namanya dia sudah tidak sinergi, tidak sehati, oleh Paulus ditinggalkan di Pamfilia. Barnabas yang mencoba membantu untuk bisa meluluhkan hatinya Paulus tidak tergerak. Pada waktu Barnabas mau ajak, ayo untuk Yohanes kita ajak kembali, tapi malah timbul percekcokan yang hebat, pertengkaran yang hebat antara Barnabas dengan Paulus. Akhirnya mereka berpisah juga karena tidak sinergi. Sudah, nggak mau ya sudah. Orang itu hanya mau pakai, Tuhan itu hanya mau pakai orang yang mau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan membutuhkan orang-orang yang bisa bersinergi sehati dengan misi. Itu yang tema kemarin. Nah, hari ini saudara, sinergi dalam kerajaan Allah atau dengan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ya tentang kata-kata naturalisasi. Ada yang tahu naturalisasi ya? Ya, saya percaya kita pernah mendengar semuanya dari kata natural. Ya. Ini biasa disebut orang yang biasa berjualan minyak wangi, minyak harum, atau suatu seni yang berhubungan dengan seni. Oh, ini natural sekali, baunya natural sekali ya. Ini logis saja. Nah, begitu ya.
Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Nah, naturalisasi, saudara, ini cukup viral, terutama di dalam dunia olahraga. Ya, dalam dunia olahraga itu sangat viral. Di dalam mencari pemain, di dalam mencari atlet yang profesional, yang berkualitas, pemerintah biasanya aktif, akan menarik, akan merekrut orang-orang, pemain-pemain yang berkualitas, terutama keturunan-keturunan Indonesia. Ya, orang atau yang sudah lama tinggal di Indonesia, semuanya direkrut. Hal ini dimaksudkan apa? Supaya mendapatkan tim yang bagus, biasanya sepak bola. Ya, biasa sepak bola, direkrut semuanya. Nah, syaratnya apa? Mereka pertama itu sudah tinggal lama di Indonesia, minimal itu 5 tahun atau paling tidak 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun itu meskipun kadang tinggal, kadang tidak, tapi kalau total 10 tahun oke, boleh direkrut. Tentunya orang yang berkualitas, tentunya juga SKCK-nya baik. Ya, jadi ada suatu syarat-syarat. Mau menjadi warga negara Indonesia, nah itu naturalisasi. Yang ketiga apa? Dia juga ikuti aturan hukum, ada di hukum Indonesia, ikuti. Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau, ya sudah. Itu namanya mau bersinergi dengan pemerintah Indonesia. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah ini ya, sudah tinggal lama di Indonesia, kemudian juga menjadi warga negara ini bersedia. Ya, siap bersinergi dengan hukum dan pemerintahan Indonesia, termasuk dari segi umur. Biasanya umur itu kalau 18 tahun up, 18 tahun ke atas. Saudara semua jadi dikasih oleh Tuhan. Jadi naturalisasi adalah warga negara asing yang baik, baik dari segi perbuatan maupun dari segi kualitas dalam hal olahraga, kemudian menjadi warga negara Indonesia. Ditarik itu, ya, ditarik. Atau suatu pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing diperoleh asal memenuhi syarat naturalisasi. Nah, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tentu ini syarat-syarat ini wajib, karena kalau nggak bisa, ya nggak bisa, tetap harus. Sekarang coba bandingkan saudara, orang naturalisasi dengan orang-orang Kristen. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang naturalisasi dengan orang Kristen itu saya ibaratkan seperti orang yang pindah alamat. Dari RT 1 pindah ke RT 2 atau dari desa A pindah ke desa B. Jadi semacam orang yang pindah alamat. Kalau kita ditanya saudara, bukti apa sih naturalisasi? Ya cukup sederhana KTP atau KK. Kalau sudah nyatakan pindah daripada menjadi warga negara ada KTP ada KK. Ya ada buktinya seperti itu. Jadi secara hukum ya, secara hukum ditunjukkan. Nah tetapi saudara, kalau kita ditanya, apa bukti orang Kristen? Apa buktinya bahwa Anda adalah orang percaya? Apa buktinya bahwa kita adalah orang Kristen? Kita adalah pengikut daripada Yesus? Mungkin secara sederhana orang langsung menunjukkan ini KTP saya, ini kartu keluarga saya, ini akte baptis saya, dan saya juga terserat di dalam sebuah gereja. Nah, karena kalau mengaku orang Kristen tapi tidak pernah terserat di suatu gereja, tidak pernah beribadah, ya, di dalam suatu gereja, bagaimana dia mengatakan orang Kristen? Ya ini contoh-contoh sebagai bukti-bukti yang bisa kelihatan. Oh ya, aku terhisap di suatu gereja, aku terserah di suatu gereja, aku ada baptis beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu, aku sudah dibaptis, ini KTP ku, ini kakak, dan lain sebagainya. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saat kita bisa menunjukkan seperti ini KTP saya, ini akte baptis saya, ini adalah saya sudah terserah di suatu gereja, di suatu pelayanan. Pertanyaannya adalah, hidupmu sekarang itu, ya, hidup kita sekarang itu sinergi apa tidak dengan kekristenanmu? Sinergi apa tidak di mana engkau tinggal? Sinergi apa tidak engkau berada di tempat baru itu?
Atau jangan-jangan Anda sendiri sudah lama di situ, tapi tidak bisa bersinergi. Nah itu, ya. Nggak bisa cocok, tidak bisa bekerja sama. Kalau kau tidak bisa cocok, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bersinergi dalam komunitasmu itu, bagaimana? Bukankah seharusnya engkau bisa menyesuaikan? Ya, apalagi mengaku sebagai orang Kristen. Jadi sangat penting menyesuaikan di tempat yang baru. Sangat penting. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Warga kerajaan Allah itu sama saja dengan warga kerajaan surga, saudara. Istilahnya sama saja. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Haleluya. Kamu bukan lagi orang asing dan bukan pendatang, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, firman 12 ya. Kita bukan orang asing lagi. Kita juga bukan pendatang, tetapi kita sudah sah sebagai anggota keluarga Allah. Ini menurut Efesus pasal 2 ayat 19. Nah, pertanyaannya, apa buktinya? Apa yang ditanya? Apa buktinya bahwa kamu itu memang sudah terikat, terserah di suatu gereja? Apa buktinya kamu bukan orang pendatang lagi, bukan sebagai orang asing lagi? Apa buktinya? Apa buktinya bahwa kita semua adalah anggota keluarga Allah? Kita mengaku anggota keluarga Allah. Apa buktinya? Yang kedua, Filipi pasal 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi setiap orang, jika dia mengatakan aku ini warga kerajaan surga, tidak salah. Memang setiap orang Kristen adalah warga kerajaan surga, anggota keluarga Allah. Tidak salah, benar saja. Ya. Tidak salah itu semua. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apa buktinya? Kalau aku adalah warga surga, oh ini aku punya KTP, aku ini punya KK. Apakah jawaban-jawaban konyol seperti ini yang kita lihatkan? Kan itu pun juga tidak ada. Ya, tapi Ibu Saudara, kita tidak bisa membuktikan diri kita adalah warga negara kerajaan surga dengan KTP atau KK, nggak bisa. Lalu dengan apa? Ketika kita tidak bisa menunjukkan kalau aku ini anggota keluarga Allah, aku ini adalah warga kerajaan surga, orang pasti meragukan kita. Benar enggak Anda ini orang-orang anggota keluarga Allah? Benar apa tidak Anda terserap di suatu gereja? Benar atau tidak bahwa untuk bisa bersinergi dengan orang-orang ada di tempat tersebut? Buktinya apa? Ketika orang meragukan legalitas kita, orang meragukan resmi atau tidaknya kita menjadi suatu warga negara, itu sah-sah saja kalau kita tidak bisa membuktikan. Dunia perlu bukti, Bapak Ibu Saudara. Dunia perlu bukti. Demikian juga dengan orang percaya. Saat dia mengatakan aku berada di dalam kerajaan surga, aku adalah warga kerajaan Allah. Jangan-jangan Allah tidak kenal kita. Jangan-jangan Allah berkata, aku tidak kenal kamu. Nyaku dari hadapanmu. Apa yang terjadi? Dan kau tidak pernah untuk datang ke kerajaan Allah. Engkau katanya beribadah. Mana? Aku tidak kenal engkau, kata Allah. Sudah keluar. Mungkin seperti itu. Ya, bahasa mudahnya.
Bapak Ibu Saudara sembilan Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu saudara saya sampaikan, orang yang sudah dibaptis, dia itu paling tidak harus ada tindak lanjut, ada follow up. Dia terserah pada suatu pelayanan, terserah dia mau ibadah di mana, terserah dia mau pelayanan di mana, silakan. Yang penting apa? Begitu dibaptis, ikuti follow up dengan sebuah tindakan untuk terserah di suatu gereja. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya, ini yang kita takutkan. Mengaku warga negara kerajaan surga, mengaku warga negara kerajaan Allah, mengaku sebagai anggota keluarga Allah, tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nyangku dari hadapanku. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kita sering mendengar ya, aku ini anggota keluarga Allah. Tetapi orang tidak kenal. Dan mengapa Allah tidak mengenal kita? Saya tinggal di Sukamanda bersama dengan istri kurang lebih 18 tahun. Ya, kurang lebih 18 tahun. Tapi kayaknya kurang sedikit saja. Ketika saya ke Pandangan pun orang akan bertanya, Pak Mardi, Bu Mardi, Bapak pernah enggak yang namanya dengan Pak Mul? Enggak kenal. Kira-kira orang ragu atau tidak saudara dan saya? Padahal Pak Mul cukup dikenal orang, tokoh masyarakat. Kira-kira orang meragukan atau tidak dengan pengakuan saya yang sudah 18 tahun tinggal di Sukamanda? Orang pada ragu, nggak percaya. Pak Mul cukup dikenal Pak di sana. Ya tapi saya nggak kenal. Oh berarti Bapak bohong. Orang nggak salah sudah punya pikiran seperti itu. Tidak salah. Saudara sudah dikasih Tuhan. Ini yang kadang-kadang ragu dengan kekristenan orang, ragu dengan sebagai orang percaya. Kita melihat saudara, ya, kita melihat keadaan orang percaya. Kalau kita mau jujur saudara, sepenuhnya hampir belum mengalami yang namanya kerajaan Allah. Bahkan gereja orang percaya saat ini kelihatannya malah hampir sama dengan orang dunia. Gereja atau orang percaya mirip-mirip dengan orang dunia, 11-12 saja. Orang-orang di dunia mengatakan demikian. Ya. Jangan jujur. Kita melihat hal-hal yang demikian. Atau jangan-jangan diri kita sendiri, kita nggak perlu lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Ya. Sekali lagi saudara, belajar kita jujur dengan diri sendiri. Selama ini aku 11 dengan 12, 11-12 dengan dunia atau tidak? Nah, karena hal tersebut saudara, apa yang terjadi? Nggak terjadi transformasi kehidupan di dalam diri orang percaya. Nggak terjadi. Karena hidup orang percaya yang tidak terlalu berbeda dengan orang-orang dunia tersebut, tidak terjadi transformasi hidup secara signifikan pada orang itu. Sehingga orang percaya tidak mampu menggarami dan menerangi orang-orang di sekitarnya. Nggak bisa menggarami. Nggak bisa menerangi orang-orang di dunia. Karena apa? Beda-beda tipis. Bahkan hampir equal sama. Nggak bisa menggarami, nggak bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi tetangganya. Kadang-kadang di dalam rumah saja tidak bisa menjadi atau tidak bisa menggarami. Katanya garam tapi tidak bisa menggarami. Itu menjadi batu. Dulu garam itu batu, berupa batu. Ya, ketika mau dipakai masak, ini cukup dicelupkan saja. Ya, nggak dipecahkan, dicelupkan. Kalau sudah cukup rasanya, baru diangkat.
Nah, itu sebabnya ada istilah, kalau garam sudah tidak ada rasa asinnya, tinggal batu saja. Buat apa? Bisa nggak menggaram? Nggak bisa. Ya. Dibuang itu batu itu yang sudah nggak ada rasa asinnya, itu kan kayak gitu. Ya. Ketika orang percaya seperti ini, hidupnya tidak sinergi, yang katanya mengklaim sebagai warga kerajaan surga, tapi tidak bisa menggarami, dia seperti batu yang sudah kehilangan asin, gak ada gunanya lagi, dibuang. Saudara semua, banyak orang-orang percaya yang masih terikat dengan ikatan-ikatan hidup yang lama, emosional, tradisional yang sifat-sifatnya masih magic dan lain sebagainya. Yang kedua, bahkan ada sebagian orang percaya yang memahami bahwa menjadi warga kerajaan surga adalah realita nanti. Oh, itu nanti saja. Mereka berpikir bahwa kerajaan surga itu nanti atau kelak. Akibatnya apa ketika orang memang seperti ini? Misalnya saya pindah ke Pangkalan misalnya. Saya belum bisa merasa menjadi orang Pangkalan kalau saya belum pindah. Ya. Nanti, nah saudara, ada orang percaya yang memahami demikian bahwa menjadi warga negara kerajaan surga itu nanti, itu urusan nanti, bukan urusan sekarang. Betul apa betul? Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara seperti kasar itu. Dia merasakan bahwa saat ini belum benar-benar mengalami sempurna kerajaan Allah. Itu karena soal nanti, soal hidup nanti. Gara-gara pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Orang terjebak, orang akhirnya terbelenggu, orang akhirnya menjadi salah, terjebak pada pola hidup yang tidak semestinya sebagai orang percaya. Enggak sewajarnya hidup sebagai orang percaya. Karena apa? Dia berbicara surga kan urusan nanti, kerajaan surga itu urusan nanti, urusan kelak. Gara-gara pemahaman seperti ini akhirnya apa? Nanti saja. Akhirnya apa? Selama dia hidupnya dia tidak sesuai dan tidak sinergi, kalau dia merasa dia berkata aku warga kerajaan surga. Dan mereka begitu. Ya. Mereka hidup sekarang ini dengan cara dan standar dunia. Ukurannya dunia. Gara-gara memahami urusan kerajaan surga, urusan nanti. Sekarang yang dia terapkan adalah pola-pola dunia. Yang diterapkan adalah pola-pola kerajaan dunia, bukan kerajaan Allah. Karena apa pemahamannya nanti? Itu kan urusan nanti kalau sudah mati. Ya. Mereka hidup sekarang ini dengan cara standar dunia. Bapak Ibu Saudara seperti kasih. Yang kedua, mereka yang tahu aku harus berbuat baik, aku harus hidup di dalam kasih. Tetapi mereka bersifat eksklusif. Mereka menutup diri dari pergaulan dunia dengan maksud apa? Supaya nanti aku di surga nggak tercemar dengan orang-orang berdosa itu. Eksklusif sekali, menutup diri, ya tertutup. Aku nggak mau, senggolan pun aku nggak mau, ya nggak mau aku senggol. Cukup sama jauh-jauh pergi ke orang. Saudara yang kasih Tuhan, gara-gara pemahaman yang seperti ini, saudara, orang percaya bisa hidup salah atau tidak semestinya sebagai warga negara kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau kita berpikir kerajaan surga itu nanti, itu juga nggak salah. Tetapi saudara semuanya,
bahwa hidup kita di dunia ini adalah bentuk representatif daripada kehidupan kelak nanti kita di surga. Bentuk perwujudan kita hidup nanti di surga. Itu perwujudannya. Nah, kita nyatakan di dunia ini. Anggap saja dunia ini basic aja. Ya. Tempat basic training center kita akan nanti di surga seperti itu. Kalau di basic saja tidak seperti itu, bagaimana untuk yang sesungguhnya? Kalau saya tinggal di sini, saudara, saya tinggal di Limpang, tetapi membawa budaya dari Jawa, kira-kira orang terima atau tidak? Ya. Pantas atau tidak mengaku warga negara surga tapi berkelakuan dunia? Nah, itu baik renungkan sendiri. Tapi untuk diri kita, ya, untuk diri kita, pantas enggak sih aku Tuhan, aku warga negara surga, warga kerajaan Allah, tetapi perbuatanku adalah perbuatan dunia. Klop atau tidak? Masuk atau tidak? Cocok atau tidak? Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tunjukkan juga di dalam Lukas pasal 17. Ini suatu bukti bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, ada di antara kita. Dari firman Tuhan ini sangat jelas, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Jadi berbicara masalah kerajaan Allah bukan masalah belum, atau hanya semata-mata berbicara tentang nanti atau hidup setelah mati saja, tetapi kerajaan Allah sudah dinyatakan dan ada di tengah-tengah kita. Saudara yakin? Atau ragu? Atau nggak tahu? Mungkin bertanya, Pak, mana kerajaan Allah? Di mana buktinya, Pak? Saya nggak lihat kerajaan Allah itu. Orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara, dia juga bertanya seperti itu. Mana tanda-tanda kerajaan Allah? Mana buktinya kerajaan Allah? Tapi Tuhan berkata apa? Kerajaan Allah datang tidak dengan tanda-tanda lahirnya. Tidak dapat dikatakan, oh dia ada di sini, dia ada di sana. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah itu memang ada di antara engkau, di antara kita sendiri. Nah ini, ya. Jadi kalau ditanya apa buktinya? Pak, mana kerajaan Allah itu? Di mana? Aku nggak lihat. Jawabannya juga pertanyaan. Saya mau tanya saudara. Seorang WL, pemimpin pujian, sering mengatakan begini, saya merasakan kehadiran Tuhan, saya merasakan lawatan Tuhan, saya merasakan bagaimana jamahan Tuhan terjadi. Saya yakin Allah hadir di tengah-tengah kita. Oh, begitu semangatnya. Saya yakin Allah berada di dalam kiri kanan kita, sekeliling kita. Haleluya. Nah, jika kita yakin, saudara yakin, kita semua yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, berarti kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Itu ada di tengah-tengah kita. Tapi banyak orang yang lupa. Ya. Adakah kita menyadarinya? Jika kerajaan Allah yang memerintah dalam hidup kita selama ini,
Yang memerintah itu keegoisan kita, kedagingan kita, atau kerajaan Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita? Ya, Bapak Ibu Saudara semua berkata itu. Banyak orang yang lupa bahwa status warga kerajaan Allah, status anggota keluarga Allah, orang percaya juga mendapatkan status anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan karena lupa, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara semua, jika kita menyadari, jika orang percaya menyadari bahwa kerajaan Allah ada di dalam dirinya, ada di dalam diri kita, bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah warga kerajaan surga, maka kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Gak akan berperilaku sembarangan, gak akan ngomong sembarangan. Kalau kita ingat tentunya. Karena apa? Oh, aku ini berada di posisi surga, posisi dalam kerajaan Allah. Aku tidak posisi di situ. Aku sudah terhisap di sini. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Jika orang itu menyadari, kita menyadari, maka kita akan bicara hidup yang sesuai. Ya, yang sesuai, sinergi, berpola dengan kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali terjadi, saudara. Orang percaya hidupnya sembarangan, bahkan tadi 11-12 saja dengan dunia. Ini menyedihkan. Mengapa, saudara? Karena apa? Tidak hidup bersinergi dengan kerajaan Allah. Gaya hidup itu bercirikan atau tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Gaya kerajaan Allah tidak terlihat, belum terlihat secara real, secara de facto, secara nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka masih hidup dalam budaya lama, bahkan sama sekali tidak berubah dari cara perilakunya, tutur katanya, gayanya, stylenya, omongnya, bicaranya, berubah. Bahkan walaupun aktif di dalam pelayanan, saudara, kelihatannya sangat baik, sangat luar biasa, namun ciri khas sebagai warga kerajaan surga belum nampak dalam hidupnya. Ini menyedihkan. Oleh sebab itu, saudara, penting bagi kita, untuk menyadari setiap saat, bukan setiap hari minggu, tapi setiap saat, setiap waktu. Ya. Yes. Kalau kita melihat setiap saat kasih Tuhan, pujian tadi, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap waktu terjadi, gak kita ingat bagaimana dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya. Setiap saat harus kita ingat, dimanapun berada. Mengapa? Karena ketika kita sadar, oh statusku ini adalah warga surga, statusku ini adalah anggota keluarga Allah, maka akan menjadikan pribadi yang berkenan kepada Tuhan, akan mengantarkan kita, akan bersinergi dengan kerajaan Allah. Aku harus cocok ini di mana aku tinggal. Kalau nggak cocok, ya tadi Tuhan berkata, "Nyah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau." Bapak Ibu Saudara semua berkata oleh Tuhan, ya, beda ya. Sama dengan orang berkeluarga. Dulu masih lajang, sekarang sudah berkeluarga. Nah, gaya hidup belum keluarga, ya jangan diterapkan lagi pada waktu sudah berkeluarga.
Style-style yang seperti itu sudah tinggalkan. Sudah kemana-mana, sudah berdua saja sama istri, ya. Berdua. Jangan punya style, punya gaya, punya perilaku seperti orang yang belum berkeluarga. Sementara sudah berkeluarga, pikirkan punya suami, pikirkan punya istri. Pantas enggak sih aku sudah punya suami, punya istri untuk melakukan hal seperti ini? Ini kan menunjukkan sifat-sifat yang saya lakukan ini kayaknya saya seperti orang yang masih lajang. Saudara sebagai berkata itu. Efesus pasal 5 ayat 8a. Apa di sana dikatakan saudara? Dahulu, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, ini jelas. Jadi kalau kita berkata, oh aku warga kerajaan surga, aku adalah anggota keluarga Allah. Benar, memang Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan demikian. Kamu dulu berada di sana, tapi sekarang kamu berada di sini. Kamu dulu hidup di dalam jahiliyah, dulu kamu hidup di dalam kebodohan, dulu kamu hidup di dalam kegelapan. Tapi sekarang kamu hidup di dalam terang Tuhan sebagai umat-umat Tuhan. Dulu kau masih lajang, sekarang kamu sudah berkeluarga. Ya hiduplah sebagai orang yang sudah berkeluarga. Pikirkan keluarga, bukan pikirkan diri sendiri. Ya. Nah ini saudara. Pola hidup anak-anak terang dari Efesus pasal 5 ayat 8b sampai dengan 11. Karena sudah berada di dalam terang, sudah sebagai umat-umat Tuhan, maka satu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi lah 11-12 ya, paling gak diri kita ini. Jangan lagi Tuhan tolong berikan kekuatan supaya hidup kita 11 dengan 12 dengan dunia dan lain sebagainya. Ya. Ini terbaik saudara. Hiduplah di dalam terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya. Semua orang percaya yang sudah hidup di dalam terang, buahnya ini. Hidup dalam kebenaran, hidup benar, membawa kebenaran dan membawa semua kebaikan yang ditularkan. Itu yang disebut menggarami, yang disebut menggarami. Berikutnya ada berusaha mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kalau di firman Tuhan dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi selalu berusaha mengenal apa sih yang ini untuk menyenangkan Tuhan. Paling tidak itu tidak melakukan hal yang buruk. Paling tidak berkata kepada diri sendiri, berkenan tidak ya kalau aku melakukan seperti ini? Berkenan atau tidak ya saya kalau berkata-kata seperti ini? Sesuai enggak ya dengan status saya sebagai warga kerajaan surga? Nah ini saudara, ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Berusaha mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian orang yang berada di dalam terang tidak melakukan yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam kegelapan. Tidak melawan orang yang berada di dalam kegelapan. Gak sembunyi-sembunyi. Biasanya itu orang merasani saudara. Dia melakukan sesuatu yang sembunyi. Nah itu tidak seperti itu. Jadi berbuat itu gak sembunyi-sembunyi, terang-terangan saja. Saudara semua dikasih itu. Ya. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Gak usah sembunyi-sembunyi lagi di belakang atau dimanapun, ya. Tunjukkan saja. Ya. Nah, saudara kemudian, nah ini sangat jelas dari sini, saudara.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan soal minuman, bukan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya begini, bahwa kerajaan Allah adalah, dalam hal kerajaan Allah, makan dan minum itu nggak penting. Kalau tadi Tuhan katakan kerajaan Allah itu tidak bisa dilihat secara lahirnya, makan dan minum dalam kerajaan Allah itu tidak penting. Kita berada dalam bukan tidak perlu ya, tapi itu tidak penting. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan cara dalam kerajaan Allah. Ya, tidak penting. Hal yang penting apa? Turuti kemauan Tuhan. Ya, turuti kemauan Allah. Kemudian mengalami ketenangan hati. Ada ketenangan hati. Ada suatu hati yang sejahtera di sana. Itu damai sejahtera. Hal yang penting adalah menuruti kemauan Allah atau hidup benar, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Apapun keadaannya, ada damai sejahtera, ada sukacita karena Roh Kudus Allah ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Ada ketenangan, ada masalah, iya. Ada masalah, ada sakit penyakit, iya. Makanya kemarin Bunda Rosa katakan, oh selama ini menurut saya pikir yang salah ya saya ngomong ya. Ada yang salah ya ketika saya berdoa. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kerajaan Allah berarti orang yang berada kerajaan Allah, orang yang hidup benar. Dia hidup di dalam kehendak Tuhan atau kemauan Tuhan. Dia mengalami ketenangan hati meskipun dalam keadaan kesesakan atau tidak tenang, dan tetap dengan sukacita dengan oleh Kudus. Cuma kan orang gampang sekali kan, gampang sekali itu terluka, gampang sekali tidak mengalami damai sejahtera. Kalau terluka lalu nggak mengalami damai sejahtera. Kalau nggak damai sejahtera lalu nggak bisa beribadah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan kemarin, saudara, bahwa kita ini punya misi Allah, punya pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Walaupun talenta kita berbeda, tapi kalau kita bersinar, bisa bersinergi. Ya. Akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, itu tadi saya nggak bisa main gitar, saudara, nggak bisa. Puji Tuhan, ya kau bisa, Muhammad bisa. Tapi kita bersinergi jadi orang kalau memandang lahiriah tentang kerajaan Allah, dia akan berkata, oh permainan musik kayak gitu. Pasti akan berkata seperti itu. Itu kalau dia lihat lahiriah. Oh permainan musik kok seperti itu, tanggung dan lain sebagainya. Itu karena orang melihat dengan lahiriah. Nah, kerajaan Allah tidak dilihat seperti itu. Tidak. Kalau kita melihat bagaimana sinerginya dengan 3 orang, itu yang kita lihat. Ada suatu keinginan Tuhan mau pakai orang yang mau. Ya. Yang tidak mau, mereka pulang kan dari Pamfilia, pulang di Yerusalem, Yohanes dan Markus. Ya sudah, Paulus tinggalkan saja. Bapak Ibu Saudara semua berkati oleh Tuhan. Ya. Ini ya, sampai di mana dari mana? Efesus pasal 5 ayat 8. Saya ulang kembali lagi saudara. Saya ulang kembali lagi. Yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 19. Bapak Ibu Saudara boleh baca nanti di rumah. Dari kedua firman Tuhan ini, saudara. Dulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 19. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya ibaratkan seperti ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit
dijunjung. Di mana kau berada di dalam terang Tuhan, disitulah terang Tuhan kau angkat. Haleluya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kalau kita berpijak di dunia, yang kita tinggikan siapa? Dunia. Saudara semua yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Oh ini sempat saya tulis. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa, saudara? Seseorang sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia tinggal. Itu kalau kita tinggal di kerajaan surga, ya itu ikuti. Kalau kita naturalisasi kita di Indonesia, ikuti hukum dan aturan di Indonesia. Kalau tinggal di dunia, ya sudah ikuti aturan tinggal di dunia. Jadi kita ini negeri kita ini seperti orang merantau, ikuti aturan-aturan yang ada di sini. Gak mungkin saudara kita nggak menghormati adat budaya orang Dayak, karena kita berada di Kalimantan. Kita hormati, kita junjung tinggi budayanya apa, kita ikut sepanjang itu tidak tabrakan dengan firman Tuhan. Sepanjang nggak tahu berapa kita ikuti. Tapi kalau itu nggak sesuai, ya nggak ikut Tuhan nggak apa-apa. Ya permisi, mohon maaf Pak, nggak bisa. Saudara, demikian juga kita. Ketika kita sedang berada di dalam perang, bukan lagi sebagai pendatang, tapi sebagai warga kerajaan surga, maka cara hidup kita adalah di mana kita tinggal saat ini. Ya. Sering-sering bertanya kepada diri sendiri, Tuhan ini pantas juga ya aku melakukan seperti ini. Aku berada di tempat ini ya, pantas juga ya aku melakukan seperti ini. Seperti itu, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara sudah dikasih Tuhan. Ya. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami di dalam Alkitab ya. Aku tidak kenal kamu. Di akhir ini saya mau katakan begini, ada suatu cerita saudara. Mahatma Gandhi itu sering saya sampaikan, sering saya katakan, sering saya kutip di dalam khotbah saya saudara. Mahatma Gandhi itu kan tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa di dunia. Dia pernah berkata seperti ini, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristen, kata Mahatma Gandhi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India akan menjadi Kristen. Ini Mahatma Gandhi bilang begitu. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India akan menjadi orang Kristen. Apa yang dalam pikiran kita? Saudara, apa yang maksudnya Mahatma Gandhi? Kenapa dia berkata seperti itu? Mahatma Gandhi itu paling sering mengutip perkataan-perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Paling sering. Atas perkataan dari Mahatma Gandhi, ada seorang yang bernama Stanley Jones. Dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, sekalipun Anda Mahatma Gandhi, Anda sering begitu sekali mengutip perkataan-perkataan Kristus, tetapi mengapa Anda kelihatannya keras menolak pengikut-pengikutnya? Anda sering mengutip perkataan Kristus, tetapi kenapa Anda menolak keras daripada pengikut-pengikut Yesus? Apa jawaban Mahatma Gandhi?
Bapak Saudara. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda. Saya suka Yesus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Menyedihkan kan? Kristus baik, tapi orang Kristenmu tidak baik. Itu kata Mahatma Gandhi kepada Stanley Jones. Artinya apa? Memang orang Kristen di India pada waktu gak bisa menggarami, gak bisa menerangi orang-orang yang ada segitu. Jika tidak, Mahatma Gandhi katakan apa? Seluruh India akan menjadi orang Kristen. Itu. Ini kalau jawaban seperti ini kan kita seperti kena tampar saja. Jangan-jangan kita tidak bisa menggarami anak kita, nggak bisa menggarami pasangan hidup kita, nggak bisa menerangi hidup kita, sementara kita berada di kampung halaman warga kerajaan Allah. Jawaban Mahatma Gandhi jelas menampar. Ya. Bapak Ibu Saudara, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita bukan cuma tentang kata-kata datanglah kerajaanmu. Saya mau sampaikan saudara, kerajaan itu sudah datang. Haleluya. Sudah datang. Doa Bapak kami itu doa ucapan syukur. Hari-hari kita meminta datanglah kerajaan. Itu sudah datang. Kristus datang, kerajaan Allah datang. Kristus ada di tengah-tengah kita, itu berarti kerajaan Allah. Tinggal kita saja bisa menggali Kristus pemerintah di dalam diri kita. Itu ya. Bapak Ibu, ketika kita hidup sesuai dengan prinsip, dengan pola, dengan cara bersinergi dengan kerajaan Allah, kita hadirkan shalom, kita hadirkan damai sejahtera, kita hadirkan keadilan, kita hadirkan belas kasihan, kita hadirkan kemurahan, maka kita akan jadi representatif daripada kerajaan Allah itu dalam dunia ini. Ya. Bagaimana caranya saudara? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, hidup kita ini otomatis akan menjadi berkat bagi orang lain, menggarami orang lain. Menggarami atau hidup sebagai warga surga adalah menjadi menghadirkan itu semua yang menjadi tugas daripada kita. Dimanapun kita berada, saudara, entah di rumah, di pekerjaan, mereka yang masih sekolah, ya lingkungan, semua bersikap dan berperilaku biarlah itu bisa menunjukkan bahwa kita hidup sebagai keluarga Allah. Kita ini duta kerajaan Allah.